Good morning, kids. Good morning, Candida. Good morning. How are you today? Fine. Fine. And you are ready to Sunday school? Yes. Oke, semua teman-teman, kita semua sudah siap untuk bersama dengan anak-anak di rumah untuk kita Sunday school bersama-sama. Yel-yel dong, Kak Ken. Kid worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk, semuanya. Oke? Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Yeay. Ayo kita Sama. mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan bersama Kids Worship. Kita tumbuh bersama Kids Worship. Belajar mengenal Tuhan. Jadi anak Sehat kuat. cerdas dan mencintai Tuhan selalu. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Belajar jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Silakan Kakak Ken. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau Sunday School Kid Worship, dan Yesus tolong kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, memasuki bulan Mei kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan Allah yang mencukupkan. Kalau minggu lalu tentang 5 roti dan 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang, laki-laki dan yang lain-lainnya. Masih sisa ya Mas Ken ya? Ingat gak sisanya berapa? 12 ekor. Keranjang. 12 keranjang. Nah, hari ini kita masih mau lanjut. Tuhan mencukupkan itu tentang cerita apa ya? Nanti deh. Tapi artinya kita hari ini akan belajar tentang Tuhan yang terkuat, Tuhan yang terhebat, Tuhan yang terbesar. Terus kita nyanyi apa nih Kak Ken? Kuat-kuat Yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang Terhebat. besar-besar yang Besar. itulah Tuhan Yesusku. Sekali lagi ya. Kuat. Yang terkuat.
sebelumnya, setelah kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan melanjutkan kit worship kita. Kita akan menyanyikan lagu untuk mengantar firman Tuhan, Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Sekali lagi ya. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Memberi kekuatan yang baru. Memberi kekuatan yang baru. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini kami bisa bangun kami bisa bangun dengan segar, dengan segar, dengan kekuatan yang baru dengan kekuatan yang baru yang Engkau berikan. yang Engkau berikan. Hari ini kami ingin memulai hidup Kami ingin memulai hidup dengan kasih setiamu. dengan kasih setiamu. Kasih-Mu tidak pernah lepas Kasih-Mu tidak pernah lepas dari kami. terus mengalir Terus mengalir di setiap waktu. Jika kami ada persoalan, Jika kami ada persoalan, Engkau tetap memberi. Engkau tetap memberi. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mengasihi kami. Jika Jika kami berdosa, Engkau tetap memberikan kami, Engkau tetap memberikan kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan menyanyikan lagu Mau Jadi Murid Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita baca dan kita dengarkan dengan baik ya. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk
untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya fokus. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, waktunya kita untuk dengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan yang mencukupkan kebutuhan umatnya dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 30. Tuhan Allah yang mencukupkan kebutuhan umatnya dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 30 tentang roti mana dan burung puyuh. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat itu di padang gurun Sin namanya, terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Nah, di padang gurun itu mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, kami sedang duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka akan dibawa itu terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang mereka pungut tiap-tiap hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi Musa berkata, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kamu kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap umat Israel itu, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka bahwa pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah orang-orang Israel itu melakukannya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi ketika menakarnya, sama mereka, gak ada yang kelebihan, gak ada yang kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan sesuai keperluannya. Lalu Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkannya pada sampai pagi ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan roti itu sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk.
Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika panas ya cair ya. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Jadi 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Lalu Musa berkata, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Maka mereka membiarkannya di tempatnya sampai pagi. Ternyata tidak berbau busuk dan tidak ada ulatnya. Lalu Musa berkata, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu sudah memungut, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada. Tetapi pada hari yang ke-7 ada dari mereka yang mencoba memungut dan mereka tidak mendapatkannya. Lalu Tuhan berfirman, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti perintah dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang Tuhan yang mencukupkan kebutuhan umatnya. Pada saat peristiwa roti mana dan burung puyuh, umat Tuhan sedang berada di padang gurun, anak-anak. Mereka baru saja, mereka ini sudah 2 bulan ya keluar dari Mesir. Kalau di padang gurun mereka sedang tidak menanam karena mereka berpindah-pindah ya dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka tidak berkebun, mereka tidak menanam gandum sebagai bahan roti, mereka juga tidak memiliki ikan, mereka tidak memiliki peliharaan yang bisa dimakan cukup untuk banyak orang. Karena tiap-tiap hari mereka marah dengan Musa dan Harun. Dulu kami di Mesir banyak makanan kami menghadapi kuali yang isinya daging, tapi sekarang kami di sini kelaparan. Lalu apa yang ditulis oleh firman Tuhan? Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Tuhan mendengar omelan mereka. Tuhan mendengar kata-kata mereka yang marah kepada Musa dan Harun. Mereka marah karena mereka lapar, karena mereka tidak memiliki makanan. Jumlah orang Israel waktu itu yang keluar itu 600.000 bapak-bapaknya. Kalau ditambah dengan ibunya, istrinya, ditambah dengan anak-anaknya, mungkin satu keluarga punya 2 anak. Anak-anak jadi diperkirakan jumlah mereka 2 juta orang. Mereka marah dengan Musa dan Harun karena mereka tidak makan daging, mereka tidak makan roti. Mereka tidak bisa membuat karena tidak ada kebun gandum, tidak ada ladang untuk mereka menanam. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mencukupkan. Tuhan mencukupkan untuk 600.000 bapak-bapak dengan istri dan anaknya, diperkirakan 2 juta orang. Tuhan bisa pelihara mereka di padang gurun. Bukan hanya sehari Tuhan bisa kasih makan buat mereka. Tuhan kasih mereka daging bukan hanya 2 hari, bukan hanya seminggu, tapi 1 bulan dikasih makan daging ya. Dan Tuhan kasih mereka burung puyuh itu bukan hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, enggak. Tapi 40 tahun loh Tuhan kasih. Saat mereka tidak memiliki ladang, saat mereka tidak memiliki kebun, tapi saat mereka taat di dalam perjalanannya Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan
sanggup mencukupkan kebutuhan umatnya. Tuhan sanggup memberikan makan kepada mereka. Jangan pernah takut, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah karena Tuhan mendengarkan. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak, kebutuhan papa mama. Tadi Tuhan bilang gini, sore hari datang burung puyuh supaya mereka bisa makan daging. Kalau beli di mana coba? Di padang gurun tidak ada pasar. Untuk 2 juta orang berapa kilo, berapa kuintal harus dimakan dan uangnya siapa? Tapi Tuhan kirimkan berkat karena Dia Allah yang sanggup, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa memerintahkan burung puyuh itu untuk datang kepada mereka. Burung puyuh itu terbang rendah anak-anak, sekitar 1 meter lebih. Jadi orang tinggal mengambil burung puyuh kalau terbang rendah. Anak-anak senang sekali ya. Ambil, tangkap. Dan itu mereka masak di sore hari, senja. Dan waktu pagi Tuhan turunkan roti dari sorga. Tuhan turunkan mana yang mereka olah itu menjadi roti. Mereka tidak punya ladang. Mereka tidak punya kebun yang bisa dipanen terus nanti diolah jadi roti. Enggak. Tapi Tuhan menurunkannya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sanggup mencukupkan. Kita punya Tuhan yang sanggup mencukupkan untuk 2 juta orang, 40 tahun. Tidak pernah berkurang, tidak pernah kekurangan. Allah selalu punya stok untuk memberkati anak-anak. Memberkati Kak Tari, memberkati Papa Mama, memberkati setiap kita. Sekalipun tidak punya ladang. Kalau kita punya Tuhan, kita taat dengan Tuhan, kita mengikuti maunya Tuhan, Allah mengirimkan berkat-berkatnya. Anak-anak, percayalah. Kalau papa mama bekerja, anak-anak doakan ya. Kalau mamanya jualan, papanya jualan, doakan supaya jualannya papa mama laris. Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, nanti papa mama bisa beli makanan. Tuhan pasti berkati. Anak-anak berdoa. Karena dituliskan berulang-ulang, Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Anak-anak yang dikasihi Allah, yang pertama kita belajar bahwa Tuhan sanggup mencukupkan seberapapun keluargamu. Tadi dituliskan 1 orang 1 gomer menurut jumlah keluarga. Kalau keluarganya 3, berarti 1 hari Tuhan kasih 3 gomer. Kalau cuma ada papa, mama, ada kakak, adik ya, atau cece sama titinya gitu, 4 orang, Tuhan juga berikan kebutuhannya sesuai dengan keperluannya. 1 keluarganya berapa? Kak, keluargaku nggak 4 loh, keluargaku nggak 3, tapi keluargaku 7, keluargaku 9. Anak-anak di saluran kasih ya 10, ditambah dengan kakak-kakaknya jadi 12. Di Tuhan baik juga, di saluran berkat juga. Berapapun jumlahmu, Tuhan kita sanggup mencukupkan kebutuhan hidup kita. Berapapun jumlahmu, Tuhan katakan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap keluarga. Silahkan ambil berkat itu, tangkap berkat itu, ambil berkat itu. Tuhan sanggup. Anak-anak, teruslah berdoa. Teruslah berseru meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita mendengar dan Tuhan kita berkuasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari bersama-sama menjalani 1 hari ke depan dengan penuh semangat, dengan penuh percaya. Tuhanku mencukupkan. Sekalipun tidak punya ladang, sekalipun kami ada di dalam keterbatasan, tapi aku percaya punya Tuhan yang berkuasa dan sanggup mencukupkan. Dan Dia Tuhan yang mendengarkan seru doa kita. Tuhan Yesus menolong memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami sepakat, kami terima firman-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan keperluan tiap kami. Keperluan keluarga kami,
keperluan umat Tuhan, keperluan anak-anak di panti asuhan. Tuhan, Engkau mencukupkan. Kami percaya 600.000 orang, 2 juta orang, Tuhan Engkau sanggup mencukupkan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Dan kami percaya segala kebutuhan anak-anak kami bersama dengan keluarganya Tuhan perhatikan dan Tuhan berkuasa mencukupkan. Kami serahkan hidup kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you kids. Be trust in Jesus, be trust in God, dan kita akan menikmati pertolongan Tuhan yang mencukupkan. Shalom. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bisa selesai Kids Worship. Hari ini kami berdoa untuk dokter-dokter juga kesehatan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka supaya bisa membantu orang-orang yang sakit dalam musim sakit ini. Juga Tuhan Yesus, tolong teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jaga kesehatan mereka. Tuhan tolong papa mama juga kakak-kakak Kids Worship. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Tari yang dengan setia terus melayani Tuhan di Sunday School Kids Worship. Berkati juga Kendita. Beri kesehatan yang baik kepada hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Kami juga berdoa bangsa negara kami. Kau berkati bangsa kami. Sungguh dalam pertolongan Tuhan bangsa kami boleh aman dan terang dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Anak-anakku kembali dalam aktivitasmu, terimalah berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai dari sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan, Sunday School kita sudah selesai. Oke. Anak-anak ingat ya, hari Sabtu tetap kita ada Zoom jam 5 sore. Oke. Ayat hafalannya dikirimkan. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke, God bless you. God bless you Sampai ketemu all. lagi. Tuhan berkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terima kasih, shalom. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos 5 ayat 12. Carilah yang baik dan jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allahmu semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Shalom dan berkati. Shalom, saya hafalan Amos 5 ayat 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian dengan Tuhan Tuhan Allah semesta
kamu akan akan menyertai seperti yang kamu katakan. Shalom, Yesus memberkati. Salam, saya Ma'aisha Falan. Amos Amos 5 ayat ayat 14. 14. Carilah Carilah yang baik yang baik dan jangan yang yang jahat, supaya kamu kamu hidup. hidup. Makasih. Kasih. Bye. Bye. Amos 5 ayat 14. Cari yang baik dan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertaimu seperti yang kamu katakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.